Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami MNG Channel. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara memasang TR pada mesin lampu. Kebanyakan di grup masih banyak pemula yang belum bisa cara memasang transistor dan menentukan kaki basis, kolektor, dan emitor. Ada juga yang masih kebingungan memasang R basis itu nilainya yang berapa, dan emitor itu masih juga kebingungan. Maka dari itu MNG Channel akan mengajak kalian semuanya belajar bagaimana cara memasang transistor R basis, R emitor dengan benar dan pastinya tidak salah dalam pemasangan, karena kalau salah memasang maka hasilnya tidak akan menyala, bahkan bisa jadi TR akan short atau jebol lagi. Oke, bagaimana cara mengetahui atau cara pemasangan transistor? Sebelum pemasangan kita harus memahami dulu kaki basis, kolektor, dan emitor. Untuk yang besar model seperti ini, untuk 13005, kita harus mengetahui di mana kaki basis, di mana kaki kolektor dan emitor. Oke, sebelum dilanjut jangan lupa subscribe untuk channel ini agar update seputar elektronik dan lainnya. Untuk yang pertama, kita harus tahu basis itu di mana. Untuk yang model besar seperti ini, untuk pemula kita langsung jujuk aja, tidak usah menggunakan metode yang cukup rumit, kita akan langsung menggunakan metode yang mudah. Untuk basisnya di sebelah sini ya, ini basis. Untuk yang model seperti ini besar, basisnya itu di sebelah kiri, nah ini. Dan untuk tengah ini adalah kolektor, dan untuk yang pinggir adalah emitor. Saya ulangi lagi, untuk basisnya itu di sebelah paling kiri ini, untuk kolektornya di tengah, dan emitornya itu di pinggir. Ini adalah untuk kaki TR 005 yang model besar. Untuk 003 model besar juga sama, menentukan kakinya seperti ini, karena ada yang 003 kecil itu untuk basisnya berbeda. Terus untuk yang kecil ini ada tipe 001. Untuk 001 itu ke basisnya itu kebalikan dari transistor ini kebalikannya. Kalau ini basisnya di sebelah kiri, kalau yang model kecil seperti ini basisnya itu di sebelah kanan ini ya. Untuk kiri itu adalah emitor, di tengahnya adalah kolektor. Jadi untuk TR, semua TR pada lampu yang menggunakan TR 001 sampai 009 itu kolektornya berada di tengah. Nah, untuk yang kecil ini basisnya ada di sebelah kanan, kolektor di tengah, emitor di sebelah kiri. Jangan sampai salah, karena kalau kita salah memasang lampu tidak akan menyala. Nah, untuk TR yang model kecil seperti ini, tipe 13001 sampai 13003, untuk basisnya itu sama di sebelah kanan ini, untuk emitornya di sebelah kiri, kolektor tengah. Jadi untuk menentukan kaki basis, kolektor, emitornya kita harus mengetahui modelnya. Yang kecil seperti ini itu sama, untuk basis, kolektor, emitornya sama, entah itu 1001 sampai 1003 itu sama. Jadi kita harus melihat TR nya itu menggunakan model kecil atau besar. Kalau model yang seperti ini dipastikan untuk kaki-kakinya itu sama.
Untuk yang model besar yang seperti ini itu kakinya juga sama. Untuk TR model besar seperti ini itu biasanya 13003 sampai 13009. Itu model besar, kakinya sama di sebelah kiri B, C, E itu sama. Jadi kita harus mengetahui tipe TR model seperti apa yang digunakan pada lampu tersebut. Lalu bagaimana pemasangannya? R resistor, basis, dan emitornya. Untuk mengetahui kita lanjut. Untuk TR ukuran sedang seperti ini biasanya itu tipe 13002 sampai 13005. Ada juga yang menggunakan TR 4223D. Ada juga yang menggunakan yang lainnya. Jadi untuk tipe yang sedang seperti ini, untuk basisnya itu sama dengan yang model besar. Basisnya itu di sebelah kiri, kolektor dan emitornya di sebelah kanan. Jadi untuk yang besar seperti ini kita samakan dengan yang besar seperti ini, yang model 13005 sampai 13009. Model ini sama. Sebelum kita melakukan pemasangan R emitor dan R basis, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengenalan pada PCB. Di sini PCB ini untuk R basis dan R emitornya itu menggunakan komponen SMD. Untuk nilai resistor pada basis atau RB disebut atau kita sebut sebagai RB, itu R basis lebih besar daripada R emitor. Nih, R basis menggunakan kode 150, dan di sini untuk R emitor menggunakan 1 RO kodenya. Jadi untuk mengetahui R basis ini kita melihat pada kaki basis ini, kita urut saja untuk sebelah sini terhubung ke kaki yang sebelah ini. Kita lihat, nah di sini adalah basis. Ini adalah basis, kaki yang sebelah kiri terhubung ke 150 kodenya. 150, nolnya jumlahnya 0, tidak ada, berarti 15 ohm. Ini nolnya tidak terhitung. Dan di sini ada 1 RO, itu sama dengan nolnya jumlahnya 0, berarti 1 ohm. Untuk resistor basis dan emitor itu perbandingan 1:10, itu yang rata-rata atau standarnya 1:10. Kalau kita tidak menggunakan perbandingannya, yang terpenting adalah R basis lebih besar daripada R emitor. Seperti contoh, ketika kita mau menggunakan R basis 10 ohm, R emitor kita bisa gunakan yang 1 ohm. R basis bisa juga menggunakan resistor 15 ohm, yang ini masih butuh 1 ohm. Itu tidak apa-apa, yang penting R basis lebih besar daripada R emitor. Jadi untuk mengetahui nilainya, ini kita harus melihat kodenya. Jumlah 0 itu ada di belakang. Kalau 150 itu nolnya tidak ada, berarti 15 ohm. Itu cara yang paling mudah. Nah, untuk perbandingan saya tulis, untuk perbandingan R basis atau singkat RB dan R emitor RE, itu kita bisa menggunakan di sini R basisnya 15 ohm, R emitornya bisa menggunakan 1 ohm. Ini bisa juga kita menggunakan R basis 10 ohm,
R emitter kita bisa menggunakan yang 1 ohm. Ini yang penting untuk basisnya itu lebih besar daripada emitter. Bisa juga kita menggunakan R basis, misalkan kita menggunakan 8,2 ohm. Ukuran ini jarang ditemukan tapi bisa. Untuk R emitternya kita gunakan 1 ohm, bisa kita gunakan yang 0,5 ohm juga bisa. Yang terpenting, yang paling penting adalah R basis lebih besar daripada R emitter. Intinya ini, misalkan kita mau menggunakan R basis 4,7 ohm itu bisa. Basis untuk R emitternya kita gunakan 0,5 ohm itu bisa. Akan tetapi biasanya hasilnya lebih terang, hasilnya itu terang, untuk lampunya hasilnya terang, tapi TR cepat panas. Nah, jadi untuk standarnya kita menggunakan yang ini agar lampu lebih awet. Ini ya, kita jangan menggunakan yang ini. Ini emang cahaya yang dihasilkan sangat terang, akan tetapi bisa juga umur TR lebih pendek. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas R basis dan R emitter sekaligus warna gelang yang kita pakai. Ini warna gelang yang sering digunakan atau yang akan kita gunakan itu kita bisa menggunakan 15 ohm, itu warna gelangnya coklat, terus di sini ada hijau dan juga ada hitam, terus toleransinya emas. Ini 15 ohm, coklat, hijau, hitam, emas. Ini adalah R basis. Bisa juga menggunakan 10 ohm. 10 ohm kita tulis di sini coklat, terus hitam, toleransinya emas. Untuk R emitternya itu kita bisa menggunakan yang 1 ohm, 1,5 ohm dan juga 2,2 ohm. Untuk 1 ohm gelangnya berwarna coklat, hitam, emas. Dan untuk yang 1,5 ohm gelangnya itu berwarna coklat, hijau, emas. Untuk 2,2 ohm gelangnya warna merah, emas dan emas. Ini adalah ukuran yang kita pakai pada R emitter. Standarnya yang sering kita pakai adalah 1 ohm dan 1,5 ohm. Kalau kita mau pakai yang 2,2 ohm karena stok tidak ada yang ini, kita bisa gunakan yang 2,2 ohm. Untuk berikutnya adalah kode SMD pada resistor. SMD itu untuk R basis biasanya menggunakan 100, kodenya 100, 150. Untuk 100 di sini itu berarti 10,
dan nolnya itu berjumlah 0 atau tidak ada, berarti 10 ohm. Untuk yang 150 itu 15 dan nolnya berjumlah 0, berarti 15 ohm. Ini untuk kode SMD R basis ukuran standar yang sering kita gunakan. Dan untuk SMD yang RE itu biasanya menggunakan 1 RO, 1 R5 ini ya. Untuk 1 RO itu sama dengan 1 ohm. Untuk 1 R5 sama dengan itu 1,5 ohm. Jadi untuk ukuran ini kita bisa gunakan di R basis R emitter SMD. Oke, selanjutnya kita akan mengukur transistor kondisi baik atau tidak. Saya akan menggunakan metode yang paling mudah dan mudah dipahami oleh pemula servis lampu. Jadi di sini ada 15 ohm, kok 15 ohm, ini ada TR13005. Ini cara mengukurnya, saya menggunakan metode yang paling mudah dan mudah dipahami tanpa ada embel-embel yang lain. Ini hanya untuk pemula, cara ngecek dengan mudah. Oke, kita ukur. Sebelumnya kita set dulu untuk resistor untuk probe ini yang menggunakan analog. Kita set pada X1 maupun X10. Saya gunakan yang X1 dulu karena ini kondisi baru. Untuk mengeceknya, metode yang paling mudah itu adalah kita tinggal tempelkan pada tengah transistor. Dan untuk probe yang warna merah ini kita letakkan pada kaki kanan dan kiri pada transistor. Kalau dia diam, itu berarti transistor masih bagus, belum ada short. Ketika ada gerak sedikit, itu berarti transistor short sedikit atau bocor halus. Ini seperti ini ya. Ini cara yang pertama, mengetahui transistor short atau tidak. Untuk mengetahui transistor itu masih berfungsi atau tidak, kita menggunakan metode ini. Untuk kaki yang untuk probe yang hitam kita tempelkan di sebelah kiri atau basis di sini. Hasil ukur menunjukkan bergerak atau menunjukkan angka, itu berarti transistor dalam kondisi masih bisa dialiri listrik dan belum putus. Kita coba cek di sini, akan menunjukkan bergerak atau angka. Nah ini, itu berarti transistor masih bisa dialiri listrik dan tidak putus. Kalau salah satu antara tengah dan pinggir itu diam, itu berarti putus. Misalkan kok kita taruh di tengah, dia diam, berarti yang putus yang basis ke kolektor. Kalau kita tempelkan pada yang paling pinggir dan ini tidak bergerak, berarti untuk basis ke emitter itu putus. Jadi TL tidak bisa digunakan. Selanjutnya untuk mengukur transistor yang model kecil, itu untuk mengetahui tidak short itu mudah. Kita sama dengan yang menggunakan TR besar. Supput kita tempelkan pada tengah, yang hitam ya, yang hitam tengah. Untuk ukur itu tidak bergerak. Kalau TR ini kita ukur bergerak, itu berarti TR ini sudah mengalami short. Biasanya TR cepat panas, setelah itu akan mati. Ini seperti ini hasilnya, tidak ada pergerakan sama sekali, itu masih bagus. Jika ada pergerakan sedikit, itu berarti short.
sedikit atau shot halus. Dan seperti yang tadi saya jelaskan, untuk TR yang model kecil itu basisnya ada di sebelah pinggir. Jadi untuk yang hitam kita taruh yang pada basis, yaitu sebelah pinggir. Hasil ukur ini akan menunjukkan angka atau bergerak ke atas. Ini ya, ini saya kasih di pinggir. Dan untuk yang merah saya taruh di tengah. Dia menunjukkan angka atau bergerak ke atas, itu berarti masih fungsi antara basis dan kolektor itu tidak putus. Terus untuk yang berikutnya adalah untuk yang ke sebelah kiri, dia harus bergerak. Kalau basis ini terus yang merah ini tempelkan pada yang paling kiri, dia diam, itu berarti TR untuk basis ke kolektor itu putus, jadi tidak bisa digunakan. Nah, ini untuk mengukur TR putus dan masih bisa digunakan. Ini seperti ini. Ini adalah cara mudah menghitung, untuk mengukur, bukan menghitung, TR dengan mudah dan cepat. Untuk mengukur transistor pada PCB itu sama caranya, kita tinggal tempelkan di tengah, kita tempelkan pada yang sebelah kanan pinggir. Nih, hasil ukur diam. Ini ya, diam. Tempelkan sebelah kiri ke basis, dia diam. Tempelkan ke sebelah basisnya, sebelah kanan, sini basis sebelah kiri ya, tempelkan ke sini. Kalau dia masih menunjukkan angka atau bergerak, itu berarti masih fungsi. Nah, dia masih bergerak, itu berarti TR masih bagus. Untuk pengecekan TR yang kita cek adalah short dan tidak putus. Yang short adalah di tengah aja, kanan kiri kita cek tidak bergerak. Kalau untuk yang tidak putus, kita kasih yang sebelah kiri ke basis dan kanan kiri, dia harus bergerak, itu berarti belum putus. Oke, demikian cara mengukur transistor dan mengetahui nilai R basis, R emitter. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Jadi saya buat dokumentasi ini untuk belajar bersama, tidak ada maksud untuk menggurui, tidak ada maksud untuk menggurui. Yang penting kami mengajak kalian bersama untuk belajar bareng bagaimana cara memperbaiki lampu hemat energi maupun LED. Demikian dari kami MNG Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.